Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, nama saya Dewi Tania, and today I want to share materi statistik di mata kuliah ini, dan ada 14 materi yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama itu ada pengertian statistik. Apa sih statistik itu? Statistik itu adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Dan secara umum statistik itu banyak digunakan dalam berbagai bidang studi seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lainnya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu statistik itu adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Nah, angka atau data yang ditampilkan dalam statistik ini juga tuh diperoleh dari pengumpulan data baik berupa wawancara maupun wawancara lainnya. Dan statistik pada dasarnya itu adalah data-data yang dihasilkan dan dari pengolahan yang dipelajari dari statistik. Jadi intinya tuh statistika itu adalah ilmu, sedangkan statistik itu adalah datanya. Dan untuk lebih memahaminya tentang statistik itu kita perlu mengetahui pendapat beberapa ahli, tujuan, fungsinya, hingga jenis-jenisnya. Dan yang pertama saya akan seingat saya menurut ahli dari Dr. Sujatna itu statistik itu adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Dan kemudian tuh ada juga dengan tujuan statistik. Tujuan statistik tuh ada banyak sih, tetapi sepengetahuan saya tuh ada 3. Yang pertama itu untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data tentang mengenai populasi yang diselidikinya. Dan yang kedua tuh untuk membantu dalam membuat estimasi. Estimasi itu kayak mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Dan yang terakhir yang saya ketahui itu seperti untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Dan hanya materi tentang pengertian statistik, saya pikir sepertinya sudah mudah dipahami. Oke, yang di materi kedua dan ketiga itu ada statistik parametrik dan non parametrik. Oke, saya akan menjelaskan dulu definisi dari kedua ini. Yang pertama itu ada statistik parametrik. Statistik parametrik itu kayak berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio, ada juga distribusinya, data normal atau yang mendekati dengan normalnya. Sedangkan statistik non parametrik itu tuh inferensi statistik tidak membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal distribusi data, dan itu tuh tidak diketahui dan tidak normal. Dan adapun istilah lain dari non parametrik itu sendiri tuh pertama kali itu digunain oleh Wolfowitz. Itu adalah ilmuwan yang mencari tahu apa sih itu non parametrik gitu. Dan istilah lainnya tuh yang sering digunain tuh antara lain distribution free statistic dan assumption free test. Dan pengujian statistik non parametrik dan ini tuh dilakukan dengan syarat, ada 3 syarat, yaitu dengan data nominal, data ordinal, dan data interval. Dan kelebihan dari kedua ini tuh kelebihannya tuh lebih diperhitungkan kesederhanaan dan cepat. Yang kedua tuh ada data
berupa data kualitatif, yang ketiga itu ada distribusi data tidak harus normal, dan terakhir itu kelemahannya. Dan kelemahan parametrik itu tidak memanfaatkan semua informasi dari sampel gitu. Dan kelemahannya itu diperbaiki dengan menambahkan jumlah sampai penelitinya. Oke, mungkin untuk materi 2 dan 3 ini sudah dapat dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Oke. Di dalam hipotesis ini saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, contoh, dan selengkapnya. Hipotesis penelitian. Ketika kita menulis suatu karya tulis ilmiah, maka ada satu bagian yang nggak boleh terlewatkan, yaitu hipotesis penelitian. Karena bagian ini tuh cukup krusial termasuk dalam skripsi. Jadi kita tuh bakal menuliskan saat sudah mengerjakan skripsi gitu. Bagian tersebut tuh mungkin tidak sepanjang bagian lainnya seperti pembahasan atau latar belakang. Meski begitu, hipotesis itu memiliki peran penting dalam sebuah penelitian. Oke. Jenis-jenis hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu seperti kerja kerap juga tuh disebutkan hipotesis alternatif gitu ya. Namun ada juga kalanya hipotesis itu disimbolkan dengan H1. Jadi hipotesis kerja ini juga berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Dan hipotesis ini juga tuh bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis itu menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya tuh ada hubungan antara tingkat adanya kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Dan yang kedua itu ada hipotesis nol. Sedangkan hipotesis nol itu biasanya disimbolin dengan HO. Namun lain hipotesis itu adalah hipotesis statistik, dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Dan kebalikannya dengan hipotesis HO itu menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Contohnya itu kayak tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Oke, macam-macam hipotesis ada 3 ya. Yang pertama tuh ada hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini tuh kayak diartikan sebagai jawaban sementara atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis ini tuh dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lainnya tuh hipotesis asosiatif ini secara eksplisit itu atau terangnya menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua tuh ada juga deskriptif. Hipotesis deskriptif itu lebih menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit, sehingga hubungannya itu cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Yang ketiga itu yang terakhir tuh ada hipotesis komparatif. Macam-macam hipotesis yang terakhir ini tuh pernyataannya tuh menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabelnya itu tuh berbeda gitu. Sedangkan menurut para ahli lainnya itu hipotesis komparatif itu dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Oke, untuk materi selanjutnya ada materi statistik populasi dan sampel, population and sample. Oke.
Oke. Definisi dari statistik population itu kayak populasi yang ukurannya itu dapat dihitung, biasanya dengan menambahkan batasan karakteristik tertentu. Populasi ini tuh dapat merupakan accessible maupun non-accessible population, tergantung dari sumber daya yang dimiliki oleh peneliti, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Contohnya tuh kayak gini, siswa SD Kalimantan Barat tahun 2007, pelanggan itu jumlah pelanggan bank sekota Pontianak tahun 2006. Nah, adapun available population tuh lebih ke apa ya? Populasi yang tersedia yang dapat dijadikan sumber data dalam penelitian. Oke, untuk materi selanjutnya ada ini. Ada uji non-parametrik. Oke. Uji parametrik itu merupakan uji dalam statistika yang berlandaskan distribusi normal. Sebagai contoh uji T dan uji Z. Dan kedua uji ini tuh dapat digunakan jika memenuhi syarat data yang akan diuji menyebar normal atau berdistribusi normal gitu. Selain data harus berdistribusi normal, skala pengukuran datanya itu juga dapat menjadi syarat penggunaan uji parametrik. Lalu bagaimana jika data yang dimiliki itu tidak dimiliki hal-hal yang diperlukan dalam uji parametrik? Jawabannya itu adalah uji non parametrik. Uji non parametrik ini tuh merupakan uji statistika yang bisa kita sebut dengan distribution free. Istilah ini tuh kayak menyatakan bahwa dalam data yang digunakan dalam non parametrik itu tidak perlu digunakan dalam non parametrik, kayak tidak perlu mengikuti suatu distribusi tertentu. Beberapa contoh uji yang masuk dalam uji non parametrik itu kayak uji Run, uji Mann-Whitney, dan uji Friedman. Oke, untuk materi selanjutnya ini ada yang materi ke-12, ada linear regression. Linear regression itu adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabelnya gitu. Kayak variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen, ataupun variabel penjelas. Dari deskripsi yang saya jelaskan tadi itu kayak kita tuh udah dapat mengetahui tentang kegunaan atau fungsi dari algoritmanya regresi linear gitu. Kayak pada part pertama itu kayak kita akan mencoba memecahkan suatu masalah sederhana menggunakan regresi linear. Untuk memulainya itu kita menggunakan Python sebagai bahasan pemrogramannya itu dan scikit-learn sebagai library yang akan saya gunakan untuk membantu masalah komputasi di dalamnya. Jadi tools yang akan kita gunakan tuh yaitu Python. Saya asumsikan kita udah menginstal tools yang kita akan gunakan tersebut. Jika belum, kita bisa mendownloadnya untuk mengetahuinya. Kalau contoh-contohnya saya tidak perlu menjelaskan, mungkin hanya untuk pengertiannya aja. Oke, yang terakhir itu ada perbedaan penelitian, komparasi, dan korelasi. Nah, penelitian komparasi ini tuh kita dapat lakukan untuk membandingkan antara dua hal yang berbeda atau tidak ada hubungannya sama sekali. Contohnya tuh kayak perbedaan lama sembuhnya penyakit yang diobati dengan obat B
dibandingkan dengan obat A. Antara A dan B tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan obat A dan B itu diberikan pada pasien yang berbeda gitu, dengan intensitas pengobatan yang sama, dan akan dievaluasi adalah kecepatan sembuhnya. Jadi penelitian komparatif itu adalah seperti itu, sedangkan penelitian korelasinya itu menyatakan kuat lemahnya hubungan antara dua hal, yang lebih ke arah mana hubungan tersebut seperti positif dan negatif. Dan menurut saya itulah perbedaan yang mendasar, di samping masih banyaknya perbedaan lain, misalnya dalam analisis dan perhitungan. Dan ini juga termasuk dalam masuk kategori materi statistika. Dan yang terakhir itu ada perbedaan ada dua materi, yaitu true experience dan quasi experience. Dalam penelitian dengan desain eksperimen dikenal ada dua jenis eksperimen. Yang pertama itu ada true experiment dan yang kedua itu ada quasi eksperimen. Lalu apa perbedaan keduanya? Perbedaan utama dan pada random assignment. Oke, true experiment itu partisipan atau subjek eksperimen pada kelas pada kelas kontrol dan kelas eksperimen harus dipilih secara acak, kayak sehingga tuh nggak ada bias dalam pemilihan partisipan gitu. Meskipun desain eksperimen ini tuh ideal untuk dilakukan, namun pada prakteknya tuh dalam penelitian di statistik itu lebih sulit gitu. Sedangkan quasi eksperimen itu lebih ke partisipan atau subjek eksperimen pada kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak dipilih secara acak. Pada dasarnya di dalam statistik itu contohnya tuh ada 4 kelas dalam satu sekolah, maka penelitian itu cukup memilih 2 kelas sebagai kelas 1 dan 2 kelas itu sebagai kelas eksperimen. Kelemahan dari quasi eksperimen itu tuh adalah dikhawatirkan dengan adanya confounding variable maupun bias yang menjadi ancaman bagi internal validati dari sebuah desain penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hanya 14 materi itu. Apabila kalian tidak paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.